Baiklah, izin Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya, Muhammad Nizar Maulana Putra, NIT 2230171. Izin Pak, di sini saya izin mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya buat. Bisa kita lihat. Ini saya izin menjelaskan sebuah materi yaitu tentang relay. Yang pertama adalah pengertian relay. Relay adalah komponen elektronika berupa saklar atau switch yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni koil atau elektromagnet dan saklar atau mekanikal. Di sini dapat kita lihat gambar-gambar dari relay. Yang atas itu ada beberapa jenis relay yang tentu memiliki ciri khas dan fungsinya tersendiri. Yang nanti juga kita bahas. Yang di bawah ada simbol relay. Dapat dilihat yang normally open dan normally closed. Lalu selanjutnya adalah fungsi relay. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa relay memiliki fungsi sebagai saklar elektrik, namun juga diaplikasikan ke rangkaian elektronika. Relay memiliki beberapa fungsi yang cukup unik, yakni yang pertama, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan sinyal tegangan rendah. Lalu yang kedua, menjalankan logic function atau fungsi logika. Lalu selanjutnya ada memberikan time delay function atau fungsi penundaan waktu. Lalu yang terakhir yakni melindungi motor atau komponen lainnya dari konsleting. Yang tentunya fungsi dari relay tidak hanya empat ini saja, namun masih banyak fungsi yang lainnya. Yang saya masukkan di sini yakni fungsi yang unik dan secara garis besarnya saja. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja relay. Prinsip kerja relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan arus listrik yang memiliki tegangan lebih tinggi. Pada dasarnya relay mempunyai empat komponen dasar, yakni elektromagnet atau koil, armatur, switch kontak atau saklar. Lalu selanjutnya ada spring atau pair. Dapat kita lihat ini adalah garis besar dari relay, yakni yang di tengah berupa lilitan itu berupa koil, lalu yang di atas itu spring atau gas yang dihubungkan ke armatur, lalu ada besi dan juga terminal koil atau dan juga terminal kontak. Prinsip kerja relay. Terminal kontak relay terdiri dari dua jenis, yaitu normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open. Lalu normally close NC atau kondisi awal sesudah diaktifkan akan selalu berada di posisi close. Dan maaf untuk yang NC, yaitu kondisi awal sesudah diaktifkan. Karena relay merupakan salah satu jenis saklar, maka istilah pull and throw yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay. Eh, yang mana pull yaitu banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay, lalu throw yakni banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Berdasarkan gambar dan keterangan komponen yang tadi, maka relay bekerja pada sebuah besi iron core
yang dililit oleh sebuah kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Saya ulangi lagi untuk gambarnya, bisa dilihat. Apabila kumparan koil diberi arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC ke posisi baru NO. Jadi pada gambar ini adalah menunjukkan pada gambar NC. Apabila koil diberi magnet, maka armatur akan turun ke bawah, lalu terminal kontaknya menyentuh bagian yang NO. Apabila kumparan koil diberi arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnetik armatur untuk berpindah dari NC ke NO, sehingga menjadi satu yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, maka armatur akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi apabila armaturnya tidak dari koil tidak di listrik atau tidak ditarik oleh magnet, maka springnya akan menarik dan kembali lagi ke posisi NC atau posisi pada gambar ini. Lalu berikutnya ada jenis-jenis listrik. Yang pertama ada relay elektromagnetik, yang mana gambarnya ada di sana, dapat dilihat. Jenis relay elektromagnetik dibangun menggunakan komponen listrik, magnetik, dan mekanik, serta memiliki otak mekanis dan koil operasi di dalamnya. Sehingga ketika koil mulai diaktifkan oleh sistem supply, kontak mekanis akan terbuka ataupun tertutup. Lalu pada gambar yang tengah ada solid state relay atau SSR. Solid state relay memanfaatkan komponen solid state dalam melakukan operasi switch tanpa ada yang dipindahkan. Hal ini dikarenakan energi yang dihasilkan lebih jauh besar daripada dengan energi kontrol. Jika dibandingkan dengan relay elektromagnetik, SSR ini memiliki daya jauh lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada relay thermal, dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Seperti namanya, relay ini didasarkan pada efek panas, artinya suhu mengalami kenaikan dan batas dengan mengarahkan kontak dari satu posisi ke posisi lainnya. Aplikasi pada relay thermal biasanya terdapat pada pengamanan motor listrik. Lalu selanjutnya yang sebelah kiri ada relay. Pada umumnya terdiri dari sepasang strip magnetik dan disegel pada tabung gelas atau kaca. Sedangkan reed memiliki peran sebagai anchor dan pisau kontak. Medan magnet yang terdapat pada koil melilit tabung sehingga reed bergerak dan operasi switch terjadi. Jadi eh, apabila tidak ada listrik, maka seperti gambar yang di atas, eh, yaitu kontak len atau reed blade-nya tidak menyatu. Lalu apabila dialir listrik dari koil yang seperti gambar di bawah, maka reed blade akan menyatu dan akan menimbulkan kontak. Lalu selanjutnya ada buluh relay yang mana dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Yang tentunya jenis dari buluh relay ini sangat banyak. Dilihat dari beberapa banyak jenis jumlah kakinya. Di sini sudah saya singkat. Pertama dapat dilihat kita harus mengenali bagian-bagian dari relay. Yang pertama ada koil yang disambungkan dari
NO atau NC tadi. Vitamin. Lalu di atas dari koil terdapat iron core atau besi. Lalu yang memanjang yaitu armatur. Yang di sampingnya ada spring atau pir. Lalu sebelah kanan ini ada kontak point. Jadi apabila si armatur ini tidak dialiri listrik maka posisi NC, dan apabila koil dialiri listrik lalu besi ini mengandung magnet maka armatur akan turun dan mengandungkan dan menghasilkan hasil NO. Dapat dilihat simulasinya kurang lebih ini. Apabila saklar tes ini menyala, lalu listrik akan mengalir ke koil dan koil akan menimbulkan gaya magnet yang dapat yang keluar dari tongkos dan juga menarik armatur sehingga output yang dihasilkan yaitu NO. Dan apabila si coil sudah tidak ada listrik, maka armaturnya akan kembali naik. Dapat dilihat, misal coilnya tidak ada listrik, nah maka posisi akan kembali ke semula. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.